Halo wargi Assalam, kembali lagi di podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman, janarian Kang. Oke wargi Assalam, podcast Ngopi Jang hari ini kita sudah ditemani dengan Ustadz Gun-Gun nih, atau Ustadz Ugun ya. Pak Ugun. Pak Ugun, oke kita panggil Pak Ugun aja nih wargi Assalam. Nah, tema Ngopi Jang kita hari ini, Pak Ugun, kita akan bahas tentang keutamaan makan sahur. Tapi sebelum itu kita sapa dulu nih. Kalau Pak Ugun gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, selalu semangat. Selalu semangat. Puasanya masih semangat ya? Semangat, harus memberikan contoh yang baik. Wah, iya betul kan panutan kita semua ya warga Assalam. Oke, nah hari ini kita akan ambil tuntas asik informasi dari Pak Ugun nih warga Assalam tentang keutamaan makan sahur. Kenapa nih ada tema seperti ini? Karena banyak nih Pak Ugun di luar sana yang menyengajakan tidak makan sahur karena ngantuk, karena capek gitu, atau enggak cuma minum air putih aja. Jadi intinya dia betul-betul dah lah gitu sahur mah. Nah, ada kayak gitu ya. Oke, mungkin yang pertama dulu supaya kita tahu tentang apa itu sahur, mungkin kita tahu dulu tentang keutamaan sahur, Pak Ugun. Nah, di bulan puasa ini. Keutamaan itu fadilah ya. Betul. Sebelum kita masuk keutamaan, tentu saja kita harus mengerti apa itu sahur. Ya. Kalau menurut pengertian sahur itu adalah merupakan aktivitas makan atau minum yang dilakukan seseorang sebelum kita berpuasa atau sebelum datangnya waktu imsak. Tentu saja setiap apa yang kita lakukan dalam kebaikan tentunya itu mempunyai keutamaan makan sahur. Nah, untuk itu mungkin ada yang kesiangan atau yang tidak ya. Betul. Makanya jangan terlalu malam kita tidur agar kita tidak kesiangan sahur. Jadi sahur itu apa tadi? Aktivitas makan atau minum yang dilakukan seseorang yang akan berpuasa sebelum datangnya waktu imsak. Nah, keutamaan sahur pasti ini banyak. Betul. Dan banyak juga ustadz-ustadz atau kiai ya mungkin yang telah menjelaskan keutamaan sahur. Sebelum kita sahur biasanya kan ibu-ibu 2:30 tuh. Ya, sebelum itu bisa sholat terlebih dahulu. Sholat apa? Tahajud. Nah, gitu ya. Supaya nanti terbiasa. Kan itu diperintahkan oleh Allah kan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah merintahkan kita itu untuk bangun malam, melakukan sholat tahajud itu sebagai ibadah tambahan dan ada nilai bonusnya. Supaya kita misalkan sering tahajud berarti maqaman mahmuda, Allah itu akan menaikkan derajat kita. Nah, untuk keutamaan sahur tentunya ada fadilah-fadilah yang mungkin ya kita melakukan sahur. Yang pertama, keutamaan sahur itu waktu sahur merupakan waktu yang baik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika waktu sahur, sebelum sahur kan tadi ya salat tahajud terlebih dahulu ya. Betul. Nah, jadi waktu sahur itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa ini buat anak-anak perempuan ya, jangan mau atau menunggu dibangunin oleh orang tuanya. Tetapi inisiatif karena kalian ini siswa atau siswi SMA sudah besar dan sudah balik, untuk itu bantu orang tua. Tapi sebelum itu minta izin dulu mah. Misalkan teteh mau tahajud dulu ya sebelum bantuin, misalnya sebelum makan sahur nih itu. Jadi keutamaan yang pertama ketika sahur itu waktu yang diberkahi kita untuk memohon ampunan gitu ya. Karena manusia itu al-insanu makhlul khata'an nisyan. Manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan kebodohan. Tentunya kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dalam keseharian bacaan istighfar kita itu hanya 15 kali kan gitu ya. Betul. Kan misalkan contoh zuhur 3, asar 3, terus maghrib 3, isya 3, subuh 3. Berarti berapa?
15 kan? Betul. Itu tidak sebanding dengan dosa atau kesalahan yang kita lakukan kan gitu. Hanya 15 kali sedangkan kesalahan kita itu lebih dari 100 mungkin ya. Betul. Maka di sana itu waktu mustajab. Nih, waktu mustajab, kalau tempat mustajab itu kan di kota Mekah Madinah ya. Tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Kita mau waktu mustajab. Jadi warga salam. Jadi ketika Allah berikan penawaran nih kepada kita hamba-hambanya, ya kita lakukan, terutama tadi pada saat sebelum sahur kita sholat terlebih dahulu, sholat tahajud. Kita memohon ampun kepada Allah, baik istighfar yang sedikit, astagfirullahaladzim, terus astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum, dan sebagainya, ada sayyidul istighfar itu. Yang pertama, jadi waktu sahur merupakan waktu yang baik untuk memohon ampun kepada Allah. Itu. Mau lanjut? Oke. Nah, tadi yang keutama masih adakah? Masih. Oh, masih. Oke, kita boleh deh minta lagi. Nah, tadi yang pertama ya, jadi ada waktu keberkahan gitu ya, untuk meminta ampun kepada Allah. Yang kedua, di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahannya apa? Nah, keberkahan di dalam sahur tentu saja kita tidak boleh meninggalkannya. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya. Kan biasa kita berkah itu apa sih? Ziyadatul khair alal khairnya. Jadi lebih baik menambah kebaikan, dan di sana ada keistiqomahan untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Jadi ada nilai keberkahan. Bahkan Imam Bukhari dan Muslim turut meriwayatkan adanya keberkahan dalam sahur. Bahwa di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW berkata, maka makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Tuh, jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit saja, yang sedang-sedang saja. Seperti saya misalnya, sahur ya biasa, yang sedang, yang ada aja. Saya sahur seadanya. Ya yang ada ya, yang penting misalkan ada sambal hati gitu ya, daging goreng, opor, yang gitu ya biasa lah. Kayak itu bukan seadanya ya warga salam. Ini mewah banget nih sahurnya nih Pak Ugun. Gitu. Untuk yang ketiga di sini apa? Mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, ini ada juga as-suhuru. Jadi ada akanuhu barokatan fala tada'u. Nah, walau ay yakhra'a ahadukum jar'ata min ma'i fa innallaha malaikatahu yusalluna ala mutasahhurin. Jadi makan sahur nih, kata Nabi, adalah makan penuh berhajakanlah kalian meninggalkan walaupun dengan seteguk air. Nah, kalau misalkan kita kesiangan nih, sebentar lagi imsak, udah wes seteguk air, atau misalkan korma aja. Itu kata Rasul, jangan kau meninggalkan sahur meskipun engkau hanya seteguk air. Gitu. Kalau bisa puasa sunnah juga kan, seperti itu. Sahur misalkan, atau misalkan sahur enggak keburu, berarti kurma atau misalkan seteguk air. Banyak. Terus apa? Merupakan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Gitu kan, gini kata beliau, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nah, itu ini sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan sahur sebenarnya gitu. Oke. Nah, jadi untuk bagi seseorang nih yang sengaja gitu meninggalkan sahur gitu, tahu bahwa dia harus sahur tapi ngantuk gitu, sengaja dilewat, apakah itu mendapatkan apa ya, mungkin dosakah atau hanya tidak dapat berkah atau bagaimana? Keranahnya nanti dia taat saja. Nah, karena Rasul sudah memberikan contoh kepada kita, kan panutan kita itu adalah Rasul, kan itu suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah berarti yang patut kita contoh Rasul. Apapun yang dilakukan Rasul, baik itu ucapan maupun perbuatan, kita itu wajib menirunya gitu. Maka misalkan gitu kan, yang mencintaiku, yang mati menghidupkanku, man ahya sunnati faqad ahabani, kan gitu. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang dicintai Rasul, mencintai Rasul, karena ma'i fil jannah, akan bersama-sama dengan Rasul. Kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para Islam ini kalau misalkan tidak mensukai ini, faman rugiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak
suka terhadap sunnahku, tidak melaksanakan sunnahku, falaisa minni, maka berarti dia bukan termasuk umatku. Kan kita rugi kalau seperti itu. Wah, Gitu. nah itu warga Asam. Jadi lebih ke betapa banyak yang kita lewatkan dan kita rugi ya kalau tidak sahur rugi ya. pisan, Pak Ugun. warga Salam. Jadi usahakan sengantuk apapun tetap walaupun seteguk air ya tadi Walaupun ya. seteguk air. Wah, Gitu. mantap. Oke, yang kedua nih, kan ada nih suka ada yang dia mau melakukan perjalanan subuhnya, jadi nggak sempet sahurnya. Jadi dia kadang sahurnya tuh pukul 11 malam atau pukul 1 malam gitu. Atau ada yang sahurnya itu karena bangunnya telat, jadi pas imsak misalnya baru sahur. Nah kalau berkaitan dengan waktu sahur nih Pak Ugun, Ya kira-kira waktu yang sahur tepatnya. sesuai yang Nabi berikan contoh itu jadi lebih mendekat ke akhir mau ke imsak biasanya kan gitu. Maka Rasulullah SAW itu biasanya dengan para sahabat kan gitu, sahur setelah itu baru sholat, melakukan sholat. Tapi kita mah misalkan jam 4 kan gitunya, atau misalkan perjalanan gak ke sahur, sediakan misalkan makanan-makanan, misalkan di mobil kan bisa ada makanan misalkan lepet kan misalkan gitu. Kalau misalkan maghrib kan berpuasa nih bakal aja itu tukang gorengan banyak kan gitu, tidak akan misalkan apa sahur Inggris nama haseb lah kan semuanya gitu. Sebenarnya kita saja yang mempersulit itu, bukan waktu, tapi kita yang mempersulit. Kalau misalkan Allah tidak mempersulit kita, sebenarnya masih ada waktu untuk menyiapkan makanan. Nah itu makanan siap saji kan banyak sekarang, makanya gitu KFC atau misalkan apalah misalnya gitu kan, tinggal disimpan di mobil, ketika nanti sahur tinggal makan gitu. Jadi waktu sahur minimal misalkan jam 4 mengakhiri 4. Kan sekarang imsak itu jam 4 lebih 27 menit. Iya, betul. Nah berarti jam 4 cocok tuh. Kan persiapan biasanya setengah 4 kan gitu, ada juga yang setengah 3 kan gitu. Persiapan setengah 4 mun urang mah ngahaneutkeun sidang enak kan gitunya. Setelah itu misalkan jam 4 kurang berarti kita makan sahur persiapan. Kenapa misalkan ada yang setengah 4? Biasanya kalau makan sahur kan diam, kalau perokok kan ngarokok heula. Terus misalkan siwak dulu nyikat gigi supaya rada nyantai, kita ngambil wudu pergi deh ke masjid. Nah gitu maksudnya teh. Nah maksudnya diakhirkan tuh biar langsung gitu ya, produktif gitu ya Pak Ugun ya. Produktif. Jadi supaya tidak tunduk kan misalkan sahur jam 3 nih, otomatis setelah sikat gigi minum kan tidur. Iya betul. Kecuali kalau misalkan setelah sikat gigi kita minum, baca Quran untuk menunggu azan subuh. Itu bagus. Tapi kan kebanyakan setelah sikat gigi minum tidur lagi. Sambil nunggu azan tidur. Ya Allah. Gitu. Nah itu ya. Oke, jadi waktu tepat untuk sahur itu sekitar pukul 4, pokoknya mengakhirkan gitu, mengakhirkan sahur. Nah kalau ada yang mengakhirnya tuh pas azan subuh lagi masih makan sama minum, Ustadz, gimana kalau kayak gitu? Kalau misalkan ada subuh enggak kayaknya, misalnya gitu. Tapi itu biasanya kan ada jadwal imsak, waktu imsak, waktunya berhenti untuk santapan makan sahur. Ada berhentinya di sana, berhenti misalnya. Kalau misalkan ada subuh ya itu mah bukan sahur namanya. Tapi misalkan mendekati imsak minimal tadi kita tidak keburu imsak kan berhenti makanan minum minimal tadi seteguk air minum, seperti itu sebenarnya. Jadi makanya itu fungsinya ada imsak ya, supaya menghindari minum atau makan ketika azan berkumandang gitu ya Ustaz. Gitu maksudnya. Tapi kalau ada yang seperti itu apakah jadi tidak sah puasanya atau gimana Ustaz? Iya kan jangan mengakhiri banget gitu kan, ada waktu imsak itu seperti itu. Jadi waktu batas makan-makan kita, minum-minum kita, supaya apa kesananya kan supaya tidak terburu-buru juga kan gitu. Misalkan imsak 5 menit lagi udah, kalau tidak buru makan kurma sama ini air gitu. Kalau misalnya dia tuh kebetulan banget nih bangunnya tuh pas azan subuh gitu, apakah sebaiknya lanjut puasa tanpa sahur atau tadi minum kalau seperti itu air? Lain lagi kalau itu makan itu mah kesiangannya gak sengaja gitu. Asal kita niat, tekadnya niat, misalnya haula wala quwata illa billah. Nah gimana nih Ustadz kalau ada yang terlambat sahur itu, jadi ketika bangun ketika azan subuh, nah apakah lebih baik yang tadi minum seteguk air atau lanjut saja tanpa sahur gitu? Kalau ini melanjut saja karena itu kesiangan, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan asal niatnya, tekadnya kuat. Nah gitu kan, itu mungkin saja tidurnya malam, tadinya begadang sampai jam 2 baru tidur kan gitu, langsung saja karena sholat subuh. Berarti tidak usah sahur gitu. Kalau yang masalah seperti itu mah tidak apa-apa. Oke, nah jadi
Tadi yang penting jangan disengajakan tidak sahur gitu gitu. warga salam. Kalau bangun udah kebangun jam 3 ya bangun gitu, kita sahur dulu gitu. Kecuali kalau tidak sengaja. Oke. Nah, tadi waktu tepat kita udah dapat. Sekarang hikmah sahur gitu. Kalau orang-orang mungkin masih ada yang merasa ya udah nggak kuat gitu kan, ngantuk gitu, ingin tidur dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau hikmah sahur berarti manfaat untuk kita kalau kita sahur gitu, baik Kalau dari kita segi sahur kan agama gitu atau kata kesehatan. Nabi Muhammad SAW kan gitu, bersahurlah karena sahur itu menyehatkanmu kan gitu. Sebenarnya itu supaya kita menambah tenaga, terus sehat juga buat kita, agar sahurnya yang sesuai gitunya, tidak misalkan pedas dulu, tidak apa dulu, tapi ya kita menyesuaikan lah. Ketika seseorang tanya hikmah, pasti ketika himak sahur ditanyakan sahur itu menyehatkan kita, karena Nabi Muhammad SAW kan atas sahuru kan gitu, bersahurlah karena sahur itu Sehat. menyehatkan kita, itu saja hikmahnya. Tuh, nah hikmahnya juga tadi sempat disinggung di bagian keutamaan mungkin ya, itu Ustadz, juga ya. sama keutamaan. Misalkan ada kan gitu hikmah sahur teh apa kan gitu keutamaannya, menyehatkan kita, menjaga daya tubuh kita. Maka misalkan sahur juga misalkan tidak nasi, misalkan tempel ini apa nih, vitamin kan gitu, terus buah-buahan sebelum sahur kan gitu, itu juga bagus sebenarnya gitu, menambah tenaga. Menambah tenaga, betul. Meskipun ada yang berpikiran aduh lapar banyak kita gitu, biasanya seperti itu. Iya, betul. Nah, itu warga salam. Jadi selain daripada supaya kita mendapatkan tenaga, tadi di awal oleh Pak Ugun sudah disinggung bahwa manfaatnya itu justru lebih banyaknya di mendekatkan diri kita kepada Allah gitu ya, dan tadi taat gitu. Taat kepada Rasul, kan taat Rasul itu berarti taat kepada Allah Subhanahu wa gitu. taala. Oke, nah gitu warga salam. Makanya kenapa sahur itu apa ya, harus dianjurkan gitu ya. Dianjurkan untuk kedahwenya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Ugun. Oke. Tips gak kesiangan sahur. Gimana caranya selain nyetel alarm Pak Ugun? Number one. Soalnya kalau saya udah setting alarm juga kadang-kadang gak kebangun gitu sama alarm itu. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan biar Number one gitu ya. Satu, waktu bagus untuk tidur itu jam 9. Jam 9. Jam 9. Kalau misalkan kan taraweh biasanya jam 8 tuh. Betul. Misalkan ada baca Quran dulu sampai jam setengah 9, istirahat jam 9, usahakan tidur. Jadi supaya apa, energi kita itu nanti pada saat bangun itu yaitu kita berdoa dulu kepada ya Allah, saya ingin bangun jam seanu, pasti Allah itu akan memberikan itu, misalkan gitu jawaban kepada kita teh. Maka alarm jangan jauh-jauh alarmnya teh. Terus volume berarti besar. Dekatkan dengan telinga kita, minimal misalkan dari sini ke sinilah pasti terdengar. Kalau misalkan orang itu jam 9 tidak begadang itu, insya Allah karena sudah terbiasa akan dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti ya. Jadi waktu yang baik untuk tidur itu jam berapa? Jam 9. Terus tipnya jangan terlalu banyak begadang sampai jam 11, kan biasanya anak muda nih ya. Bisa udah taraweh teh kemana gitu kan, jalan-jalan. Jadi tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kita harus mengambil hal yang bermanfaat juga gitu. Tadi baca Quran dulu jam 9 udah weh. Karena bulan puasa kan gitu ya. Banyak aktivitas yang akan kita lakukan pada siang harinya, sore harinya mungkin. Nah, supaya kita tidak terlalu capek dan kelelahan juga. Kalau misalkan jalan-jalan kita tidak pakai jaket, ini masuk angin kan gitunya. Itu terus kebanyakan kesiangan, jadi tidur misalkan jam 9. Tidak terlalu banyak begadang. Pasang alarm dan jangan lupa doa tidur sebelum tidur kan gitu. Dan tadi yang pertama niatnya dulu ya Pak ya. Gitu. Karena kalau nggak niat kayaknya percuma ya udah pasang kan biasanya alarm. kan niat disatukannya setelah tarawih, mari kita membacakan niat bersama-sama, niat puasa untuk hari esok kan gitu biasanya. Oke. Nah, gitu warga salam. Jadi harus diresapi ketika kita baca niat selesai tarawih itu, nawaitu shauma ghadi itu betul-betul diresapi bahwa oh besok saya mau saum gitu ya Ustaz ya. Makanya tidurnya jangan kemalaman warga salam, jangan begadang juga tadi kata Ustaz Ugun. Terus jangan lupa tadi dimulai dari sholat
tahajud dulu ya, Ya. gitu supaya seger warga salam. Jadi siap untuk melaksanakan sahur gitu. 3:30 mandi boleh, Oh, seger. Wah dingin banget Ustaz. Saya mah sudah terbiasa 3:30 mandi biasanya gitu, karena ke jam 4 kan ke masjid, 3:30 mandi dulu gitu. Oke, nah iya betul nih untuk wargi Assalam juga betul ya Pak ya. Jadi mandi terus langsung ke masjid, jadi produktif dari subuh Iya, gitu tapi ya. jangan langsung misalkan mandinya itu langsung gitu ya. Jadi pas misalkan mandinya itu kan sesuai Rasul ya tuntunan. Satu gayung misalkan ini, satu gayung ini, kaki, terus paha, terus misalkan ini nih apa pundak, kanan pundak kiri, baru diam dulu sebentar, nanti ada terdengar pes, baru deh kita mandi. Kalau misalkan langsung pasti pusing. Iya, kan betul. Seperti ini, apaan gelas yang tadinya misalkan panas, terus kasih air dingin, pasti kan tak. Gitu. Iya betul. Banyak kan gitu, mungkin tidak tahu mandi Rasulullah itu seperti apa. Gitu. Oke, nah begitu wargi Assalam. Hari ini tema kita tentang keutamaan makan sahur. Jadi tadi intinya yang utama dari makan sahur itu bukan hanya tenaga untuk kita, tapi keimanan kitanya juga ya gitu. Kesehatan Banyak juga. hikmah untuk kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ugun. Sami-sami. Sudah sharing dengan podcast Ngopi Jang hari ini. Nah, wargi Assalam, sekian tema Ngopi Jang hari ini tentang keutamaan makan sahur. Jangan lupa wargi Assalam untuk tetap menyaksikan podcast Ngopi Jang di channel YouTube SMA Plus Assalam. Bandung. Yud. Oke, kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.